kita mulai. Sebelum mulai, saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman sekalian kalau misalnya dalam kegiatan store ini kita mengajarkan yang namanya challenge. Nah, challenge-nya ini dari teman-teman bisa mengupload Instastory mengenai kegiatan store, kemudian bisa melakukan tag ke IG @sreitk. Kemudian nanti bagi orang yang beruntung atau terpilih karena Instastory yang dibuat menarik, maka bisa mendapatkan OVO sebesar 50.000. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya, dan kepada Kak Iqbal dipersilakan Kak untuk mengisi materi. Oke, baik. Makasih ya Nela. Baik lagi nih teman-teman ya. Saya akan memaparkan materi nih mengenai SREITK, energi terbarukan, seputar energi tentang apa ya, yang kita butuhkan gitu ya untuk sekarang dan terutama masa depan. Oke, mungkin sedikit perkenalan gitu ya mengenai latar belakang dari SREITK. Oke, next. Ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanyakan atau diskusikan, nanti bisa monggo ya di sesi sharing discussion kayak gitu. Kita bisa diskusi dan tanya jawab di sesi itu. Oke, next. Ya, mungkin dari teman-temannya sudah mengerti akan bahayanya sekarang gitu ya di dunia ini mengenai global warming dan climate change gitu ya, semakin nyata dan semakin bisa kita rasakan gitu. Semakin lama musibah itu semakin parah, semakin apa ya, timbul masalah baru gitu, timbul masalah baru itu diakibatkan oleh beberapa faktor gitu. Salah satunya entah dari polusi ataupun emisi yang banyak banget sekarang diproduksi, entah dari kendaraan, entah dari perusahaan gitu. Nah, menurut berdasarkan Paris Agreement United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC tahun 2016, Indonesia itu udah berkomitmen nih teman-teman untuk berkontribusi terhadap upaya masyarakat dunia dalam mencegah terjadinya krisis iklim yang tambah parah. Okay, next. Ya, kita sudah mewujudkan sisi energi atau shifting energi, di mana di Indonesia sendiri adanya target bauran energi baru terbarukan atau EBT pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada tahun 2050. Nah, ini teman-teman bisa mencari tahu ya breakdown lebih detailnya, lebih lanjutnya di PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Nah, di mana faktor pendorong suksesnya pembangunan adalah SDM-nya berkualitas atau sumber daya manusianya berkualitas kayak gitu. Nah, buat teman-teman gitu ya, sebagai kita mahasiswa, sebenarnya masa depan Indonesia ada tangan pemuda gitu. Misalkan Mbak Naila atau Mas Bayu gitu ya, atau dari teman-teman lain nanti 10 tahun atau 15 tahun ke depan, atau Mbak Dinda, Mas Eri kayak gitu ya. Nanti bisa entah jadi presiden gitu ya, entah jadi presiden, atau jadi wali kota, atau jadi gubernur kayak gitu. Dan ini kan sebenarnya ya, benar tadi katanya, masa depan ada tangan pemuda gitu, pemuda yang ada di Indonesia kayak gitu. Kalau misalnya kita sendiri sudah aware mengenai mengenai global warming dan climate change, itu yang salah satunya faktor dari energi konvensional gitu ya. Bagaimana kita cara untuk mereduksi agar hasil keluaran atau hasil emisi itu dikurangi gitu. Salah satunya kita fokusnya ke bidang energi gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya dari teman-teman sudah tahu gitu ya fundamentalnya atau dasar-dasarnya atau ilmu pengetahuannya mengenai energi terbarukan, jadi teman-teman nanti akan membuat suatu kebijakan atau regulasi itu kan lebih mudah gitu ya, biar kita bisa memasarkan mengenai energi terbarukan. Oke, next. Nah, sejarah singkat dari SRE teman-teman ya. SRE sendiri kalau misalnya teman-teman belum tahu, itu kepanjangan dari Society of Renewable Energy atau disingkat SRE, yang merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak pada bidang pengembangan energi terbarukan atau EBT. Nah, SRE itu awalnya pergerakan dibentuk oleh teman-teman dari IPB untuk mengenal lebih jauh mengenai energi terbarukan. Jadi pertama kali didirikan itu pada tahun 2019 hingga sekarang 2021 mencapai 31 kampus di seluruh Indonesia. Oke, next. Nah, ini tujuannya secara nasional yaitu mensukseskan implementasi EBT untuk menurunkan reduksi karbon dioksida dan alternatif penyelesaian masalah perubahan iklim tadi, global warming dan climate change. Okay, next. Ini ada pun ya visi dari misi SREITK. Next, Bayu. Nah,
ini ya, visi dari SRITK, saya dan teman-teman mendirikan SRITK ini, yaitu bertujuan untuk SRITK ini sebagai organisasi yang inovatif dan adaptif guna mewujudkan perkembangan energi terbarukan di Indonesia gitu. Jadi yang saya dan teman-teman harapkan nanti kalau misalnya teman-teman ya, kita juga mengadakan OPEC nih, open rekrutmen anggota gitu. Nanti di close-nya atau ditutupnya itu tanggal 25 besok ya teman-teman, besok pukul 12 malam ya, 12 malam. Jadi teman-teman nanti yang bergabung sebagai anggota gitu ya, yang saya harapkan teman-teman ya, kita bukan hanya belajar, tapi kita bisa mengembangkan entah dari energi terbarukan yang sudah ada, ataupun kita bisa ngebuat atau membuat riset kayak gitu, membuat riset mengenai energi terbarukan yang belum pernah dipikirkan oleh orang banyak kayak gitu. Itu yang salah satu harapan dari inovatif ini. Dan adaptif sendiri, kita ambil kata tersebut bahwasanya teman-teman di masa pandemi ini kan susah banget gitu ya, susah banget untuk kita mengimplementasikan suatu gagasan atau suatu karya. Ini diharapkan juga SRITK ini juga berdirinya pas di masa pandemi gitu ya, kita bisa beradaptasi entah dari pengimplementasian ilmu pengetahuannya atau mentransfer ilmu pengetahuannya gitu. Jadi kita bisa beradaptasi balik lagi guna mewujudkan untuk perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, untuk mengimplementasikan visi tersebut, kita ada beberapa misi nih teman-teman. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan wawasan anggota SRITK mengenai energi terbarukan. Nah, itu ada beberapa program dari teman-teman akademik itu akan membuat suatu kayak coaching class gitu ya, buat memberikan teman-teman yang masih misalkan insecure ya, banyak insecure, banyak yang Kak, aku ini belum tahu mengenai EBT tapi aku pengen masuk ke SRITK itu bisa nggak? Bisa gitu, bisa. Soalnya di SRITK sendiri gitu ya, saya dan teman-teman ya membuka gitu, open banget nih buat teman-teman yang ingin belajar gitu ya, yang ingin belajar mengenai energi terbarukan. Jadi balik lagi ke misi kita, yaitu meningkatkan wawasan untuk anggota SRITK. Jadi ada beberapa program yang bisa merealisasikan untuk misi yang pertama ini. Terus yang kedua yaitu mengimplementasikan landasan ilmu pengetahuan mengenai energi terbarukan guna mewujudkan poin SDGs nomor 7, Affordable and Clean Energy. Ini nanti mungkin teman-teman ada yang sudah tahu gitu ya, SDGs atau tujuan seluruh dunia itu ada 17 kayak gitu. Ada 17, nanti teman-teman bisa searching aja keywordnya SDGs 30. Salah satunya untuk fokusan di energi terbarukan yaitu pada nomor 7, yaitu Affordable and Clean Energy. Terus yang ketiga, bersinergi mengembangkan perkembangan energi terbarukan dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal dan SRK di seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi SRK ini sendiri walaupun baru gitu ya, walaupun baru di TK, tapi sudah lama gitu teman-teman di kampus-kampus di seluruh Indonesia kayak gitu, apalagi di ITB atau di kampus UGM, ITS, UI kayak gitu. Nah, jadi kita nanti akan berkolaborasi gitu bersama beberapa kampus yang ada di Indonesia yang mendirikan SRI itu. Bukan hanya teman-teman mahasiswa aja, tapi kita bisa berkolaborasi bersama praktisi-praktisi yang bergerak di bidang energi terbarukan. Nah, info juga ya teman-teman, jadi Sabtu minggu kemarin kita juga sudah berkolaborasi nih dengan teman-teman dari CVA Badan yang bergerak ke bidang energi terbarukan juga, terutama di bidang biodiesel. Jadi kemarin Sabtu kita sudah mengajak untuk berdiskusi dan belajar bareng, dan nanti harapannya gitu bukan hanya di Sabtu itu saja kita memutus silaturahmi, tapi nanti kita akan next ya, kalau misalnya sudah ada anggota dari teman-teman nih, dari member yang biasa kita sebut gitu ya sama teman-teman SRE, yaitu Energizer gitu. Kalau kita sudah dapat teman-teman Energizer, nanti kita bisa membuat program itu untuk membuat salah satunya biodiesel. Nah, terus yang keempat yaitu mengkampanyekan pengetahuan terkait energi terbarukan. Nah, ini jadi harapan yang paling besar gitu ya. Jadi nanti teman-teman dari SRITK itu bisalah membawa perubahan gitu. Bukan hanya pada lingkungan kampus, tapi juga lingkungan sekitar atau kemasyarakatan. Gitu. Oke, next. Ini teman-teman, SRK sudah ada di 34 kampus ya di seluruh Indonesia kayak gitu. Oke, next. Mungkin teman-teman yang kepo gitu ya, kampus mana aja gitu, bisa nanti teman-teman search itu ya. Kalau misalnya di Instagram kayak gitu, search aja keywordnya SRI kayak gitu. Nanti banyak ada keluar SRI TB, SRI UGM, SRI TK kayak gitu. Oke, next. Ini panjang banget ya, ini kalau misalnya saya jelasin tidak habis. Nah, ini adalah program yang kalau misalnya teman-teman nih, yang teman-teman ikut bergabung menjadi member dari Energizen gitu ya, SRITK. Yang pertama ada setor, kedua kenal EBT, ketiga seminar ahli, keempat sekasi, lima dalam desert, enam SRI gathering, tujuh journey, dan yang terakhir itu kan gitu. Banyak banget gitu kan ya. Sebenarnya itu yang saya harapkan gitu,
Jadi teman-teman masuk organisasi mahasiswa, entah UKM kah atau KM atau himpunan kayak gitu, yang saya harapkan dari keluar dari teman-teman mengikuti Ormawa mendapatkan benefit yang banyak kayak gitu. Jadi teman-teman waktunya nggak terbuang sia-sia kayak gitu. Maka dari itu dari teman-teman General Affairs, dari teman-teman marketing komunikasi dan branding, kompetensi research and development itu membuat program yang nanti akan dikhususkan buat teman-teman member atau teman-teman anggota di SRE ITK. Next. Salah satunya teman-teman yang sudah kita laksanakan malam ini ya, dan kebetulan terakhir malam ini kayak gitu, untuk SETOR, Society of Renewable Energy Grid Managers, yaitu memperkenalkan dan menyampaikan materi terkait SRITK kepada setiap program studi yang ada di Institut Teknologi Kalimantan. Sekedar info juga ya teman-teman, SRITK juga sudah melakukan legalitas gitu, tinggal nanti menunggu surat keputusannya dari pusat gitu untuk keluar, insya Allah di akhir Maret, kata Bapak Denny Bu dosen di TPK Pusat kayak gitu. Nah, jadi salah satu persyaratannya gitu ya teman-teman, untuk Ormawa yang langsung dibawain ITK kayak gitu harus dari mahasiswa yang multi prodi, bukan hanya satu prodi aja di dalam Ormawa tersebut. Jadi maka dari itu dari teman-teman public relation di bawah departemen marketing komunikasi dan branding itu membuat suatu kegiatan store ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, bisa kita langsung diskusikan di malam ini juga di kegiatan store kayak gitu. Nah ini ya teman-teman sebenarnya banyak banget nih. Kemarin juga sebenarnya buat teman-teman prodi baru ini terutama 2020, saya juga apresiasi gitu ya teman-teman 2020 di 3 prodi baru kayak gitu, tapi menyempatkan hadir untuk kegiatan seperti ini. Kemarin tuh ada yang sampai 170-an ya dalam satu hari gitu, 170-an tuh memecah rekor di teman-teman himpunan teknik industri dan teknik lingkungan kayak gitu kemarin 172 partisipan. Biasanya itu 100, 90, 80 kayak gitu. Oke, next. Nah, ini ya kedua kenal EBT. Nah, ini adalah program dari teman-teman akademik di bawah Departemen Kompetensi Research and Development, di mana kenal EBT ini adalah program wajib teman-teman. Program wajib buat teman-teman anggota yang sudah menjalani seleksi ya di nanti tanggal 25 terakhir. Nanti teman-teman yang sudah menjadi netizen akan mendapatkan kelas nih, kelas kenal EBT yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri yang dari teman-teman SRE ITK, ataupun nanti kalau misalnya kita akan berkolaborasi dengan praktisi, nanti bisa juga diajak menjadi guest star di kenal EBT ini. Tujuannya untuk apa sih gitu ya? Nah tujuannya yaitu untuk menyampaikan materi terkait energi terbarukan dalam bentuk sharing session yang dibagi menjadi 7 kelas nih teman-teman dengan bidang energi terbarukan yang berbeda gitu. Nanti kok bisa sih matahari itu bisa menghasilkan listrik gitu ya, bisa menerangi lampu jalan. Bisa kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, mungkin yang ada di Balikpapan gitu, pernah lihat gitu ada lampu, terus ada fotovoltaiknya kayak gitu. Kok bisa sih dari matahari listrik kayak gitu? Terus dari misalnya kalau misalnya teman-teman lihat entah dari YouTube atau di Instagram gitu ya, kincir angin kok bisa sih mengkonversi menjadi energi listrik? Nah itu kekepuan kalian tuh bisa terjawab gitu nanti dikenal EBT gitu. Nanti kita saling diskusi, saling sesi tanya jawab. Nanti dari teman-teman akademik juga memberikan suatu penilaian gitu ya. Seberapa pemahamannya sih teman-teman untuk mengikuti kenal EBT ini. Jadi kita bukan hanya sebatas ini, tetapi kita juga nanti akan ada forum gitu ya, akan ada forum buat nanti teman-teman bisa minta jawab atau nanti akan mengerjakan kuis di setiap kelasnya ini gitu. Jadi yang kita harapkan gitu ya, jadi teman-teman bukan hanya mendapatkan ilmu gitu di Meet yang misalnya sebenarnya bisa gitu ya didapatkan di YouTube. Nah, ini kita dari teman-teman akademik gitu ya, akademik teman di SRTK ingin membuat yang berbeda gitu ya. Coaching kelas yang bisa mendapatkan ilmu yang transfer ilmu yang efektif kayak gitu buat teman-teman netizen SRTK. Gitu. Oke, next. Nah, satu seminar ahli ya, ini adalah juga program kerja dari SRE Nasional. Jadi for information juga buat teman-teman ya, kalau misalnya dari kita gitu SRE panggil seluruh SRE yang ada di Indonesia itu namanya SRE Nasional kayak gitu. Dan ada kegiatan dari tiap tahun ya dari SRE Nasional yaitu seminar ahli. Misalnya teman-teman sering ikut gitu atau pernah ikut di kegiatan yang pertama kali SRI ITB kayak gitu, yaitu NYSRI National Institute of Renewable Energy. Itu juga kemarin memecahkan rekor muri ya dengan peserta milenial terbanyak di bidang energi terbarukan. Nah tujuannya untuk apa sih kita membuat seminar ahli ini gitu ya teman-teman? Yang pertama itu ya tujuannya untuk menyampaikan materi oleh ahli kepada masyarakat umum nih,
terutama mahasiswa di ITK sendiri, mengenai perkembangan dan potensi pengembangan energi terbarukan melalui webinar. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman jadi anggota, nanti berkesempatan juga nih teman-teman untuk menjadi panitia, entah di skalanya institut atau kampus kita sendiri TK, ataupun nanti kalau misalnya biasanya kemarin itu juga ada kegiatan IWSR itu udah berkolaborasi dengan beberapa kampus gitu ya. Semua kampus yang ada di Indonesia, beberapa SRI yang ada di Indonesia gitu. Nah kemarin juga ada kegiatan ya, habis IWSR ada kegiatan Astra gitu, kegiatan Astra itu juga skalanya internasional dan salah satu dari teman-teman ITK gitu, SRI ITK tuh dipanggil gitu untuk menjadi panitia. Kapan lagi gitu ya teman-teman kalau misalnya teman-teman emang punya skill entah dari cara public speaking-nya atau pernah jadi license organizer atau LO gitu atau yang jago desain, nanti bisa teman-teman kabarin ini di grup kayak gitu. Nanti mungkin bisa saya promosiin lah untuk dari teman-teman di grup SRI nasional kayak gitu. Nah kemarin tuh Wahyu kebetulan dia di bagian media ya, di bagian media untuk kegiatan Astra nanti gitu. Nanti kan kapan lagi teman saya berkolaborasi entah dari teman-teman Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada kayak gitu di UGM. Nah, jadi kita bisa mengambil ilmunya gitu ya, bagaimana sih kepanitiaan mereka, kayak apa sih cara manajemen event kayak gitu. Dan salah satu benefit juga buat teman-teman gitu yang akan yang ingin gitu ya, yang ingin menjadi energizen SRITK. Next. Nah, saja serasi kegiatan dari teman-teman public relation gitu ya teman-teman ya, di bawah Departemen Marketing Communication and Branding. SASI adalah singkatan dari Society of Renewable Energy Ministry of Visits. Nah, tujuannya itu sebagai sarana untuk mengenalkan kepada anggota SRITK tentang lingkup pekerjaan yang tersedia di bidang EBT. Dan ini ditujukan ke industri yang emang berfokusannya, beroperasinya di bidang energi terbarukan. Ini juga salah satu contoh adaptif kita gitu ya, nanti kita dari teman-teman PR dari Mbak Naila sama Mas PDW gitu mencari instansi yang emang berfokus ke bidang energi terbarukan. Kalau misalnya kita bisa melakukan secara offline atau hybrid gitu, nanti kita lakukan hybrid kayak gitu. Soalnya kan ini masa pandemi, takutnya kalau misalnya rame-rame, takutnya nanti susah gitu ya untuk keluar teman-teman. Industri-industri apa aja sih yang sudah menggunakan EBT? Terus EBT ini untuk pengimplementasiannya untuk apa gitu di industri tersebut? Jadi teman-teman bisa tercerahkan gitu ya langsung pada sumbernya gitu. Yang industri yang berfokus di bidang energi terbarukan. Oke, next. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah tadi ya, sudah mendapatkan landasan ilmunya atau teorinya atau fundamentalnya dikenal EBT, nanti dari teman-teman dari energi di bawah Departemen Kompetensi Research and Development, itu melakukan suatu kegiatan di Energizer. Nah, kegiatan ini akan melakukan satu riset tentang implementasi energi baru terbarukan dan menjadikan Institut Teknologi Kalimantan sebagai Eco Campus kayak teman-teman. Ini salah satu yang sudah diterapin itu di Sabtu kemarin yang saya bilang itu ya, cara pembuatan biodiesel. Itu nanti dari teman-teman energi itu membuat suatu logshit dan nanti akan dibuatkan suatu program gitu buat teman-teman untuk acara kegiatan mingguannya. Jadi teman-teman juga bisa langsung mengimplementasikan gitu buat teman-teman yang jago banget gitu ya untuk langsung menerapkan entah dari prototipe atau segala macam. Nah, kita bisa mengimplementasikannya di program di Energy ini. Salah satu ada fotovoltaik juga karena saya kebetulan saat kelas kayak gitu ya, dosen saya itu beliau mengatakan bahwa nanti ITK akan menerapkan PLTS atap. Gitu. Dan saya juga sudah berdiskusi juga dengan beliau, nanti akan bekerjasama gitu dari teman-teman SRI ITK sebagai SDM-nya gitu untuk melakukan riset, siapa tahu nanti outputnya bisa jadi paper atau bisa kita mengembangkan mengenai riset PV di PLTS atap di Institut Teknologi Kalimantan. Ini baik banget ya, pokoknya programnya baik banget, sudah disusun oleh teman-teman secara matang. Nanti kalau misalnya teman-teman bergabung di SRITK, nanti akan mendapatkan beberapa program ini. Oke, next. Nah, ini adalah kegiatan ya. Ini adalah kegiatan tahunan juga buat teman-teman SRI nasional. Kegiatan ini tujuan untuk mempertemukan masing-masing SRI pada setiap kampus sekaligus menjalin silaturahmi antara SRI yang ada di setiap kampus kayak gitu. Dari 34 kampus itu nanti akan jadi satu virtual meet gitu teman-teman, nanti bisa diskusi bareng. Pokoknya nanti ada moderatornya gitu lah. Jadi nggak rame-rame gitu ngomongnya. Gitu. Tapi nanti kita bisa diskusi bareng, tanya-tanya bareng, dari kampusnya seperti apa menerapkannya gitu. Tapi ini lebih kalau misalnya SRI Gathering lebih ke ini ya teman-teman ya, lebih ke bagaimana sih nanti kalau misalnya ke depan kita akan berkolaborasi bareng.
entah di kegiatan yang besar yang tadi saya bilang, entah ANWSRI atau IWSRI. Oke, next. Nah, saja jejarnya ini lebih fokus yang tadi saya bilang gitu, Joint Renewable Energy Study, yaitu adalah kegiatan dari teman-teman public relation, dari Departemen Marketing Communication and Branding, yang bertujuan untuk menjalin relasi silaturahmi pada pihak luar dengan berkolaborasi diskusi mengenai energi terbarukan. Entah dari nanti kita mau belajar di SRI ITS atau SRI UGM, nanti akan kami hubungi gitu, dia akan dibuatkan journey gitu ya, journey Study, kita bisa belajar nih EBT ABC yang bisa mereka realisasikan gitu ya di sana gitu. Terus kita lihat dulu apakah potensinya sama kayak gitu di Balikpapan yang bisa juga kita realisasikan. Itu dari segi teknologinya. Dari segi program itu banyak juga, entah dari seminarnya bagaimana atau dari self human research seperti apa kayak gitu, cara struktural organisasi seperti apa kayak gitu. Nanti kita bisa diskusi bareng, bukan hanya di teman-teman SFR, tapi juga praktisi-praktisi yang berfokus di bidang energi terbarukan kayak gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya ada etika neonnya buat teman-teman yang emang sudah sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan pembelajarannya di coaching class, terus sudah merealisasikan juga di kegiatan di Energizer kayak gitu. Jadi teman-teman ada nih pemikiran suatu karya atau gagasan yang ingin teman-teman implementasikan di suatu perlombaan. Nanti dari teman-teman program di bawah Departemen Kompetensi Riset and Development membuat suatu kegiatan yang namanya ITK Neon, ITK New and Renewable Energy Online Competition. Di mana nanti teman-teman akan kalau misalnya teman-teman ingin gitu ya, misalnya ada gagasan nih ingin diimplementasikan di perlombaan, bisa di ITK Neon. Kan banyak tuh benefitnya, entah dia akan nanti sifat kompetisi dari segi sportifnya itu bisa teman dapatkan, terus kalau misalnya emang menang gitu ya, dapatkan hadiah, terus lumayan tuh buat nanti dari teman-teman untuk memasukkan di poin sikap di penilaian di TK nanti buat kelulusan. Oke, next. Nah sih apa sih yang sudah dilakukan ya sama teman-teman SMK nasional terutama. Next. Nah ini ya pertama kegiatan SRI. Telah melakukan kegiatan bersama ya dengan lembaga-lembaga institusi yang sudah besar gitu, PLN, International Renewable Energy Agency, Schneider Electric, Astra, Kadin, SMI, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek saja nih di SRI nasional gitu website-nya. Nah ini narasumber yang sudah sudah dapat hadir di kegiatan sebelumnya AMSRI gitu ya. Ada Bapak Arifin Basri sebagai Menteri SDM, Bapak Ignatius Jonas sebagai Menteri SDM, Bapak Budi Gunadi sebagai Wakil Menteri BUMN, Bapak Zulkifli Zaini sebagai Dirut PLN, dan Menteri Widiwati di Pertanian. Jadi sebenarnya teman-teman SRI ini juga didirikan terutama di TK itu nggak takut lah, maksudnya nggak takut itu gimana gitu ya Pak. Jadi sebenarnya SRI ini tadi balik lagi, networknya luas gitu. Networknya luas, jadi kalau misalnya kita ingin bekerja sama entah dari teman-teman mahasiswa atau institusi atau lembaga yang ada di terkait di saat ini, nanti kita bisa disupport gitu teman-teman. Pada itu saya dan teman-teman mendirikan SRGTK ini optimis gitu ya, kita bisa membuat perubahan yang lebih banyak dan memasalkan mengenai yang diterbarukan ya paling kecilnya di Balikpapan dulu lah, atau di kampus dulu, di kampus kita Institut Teknologi Kalimantan kayak gitu. Next. Message-nya yang kedua, the perfect social responsibility. Yang pertama yaitu edukasi dan peningkatan kesadaran. Pengimplementasiannya yaitu educational webinar mengenai energi terbarukan yang akan diadakan rutin dilakukan sepanjang kepemimpinan SRK yang tadi ya teman-teman, ada seminar akhir itu programnya. Nah terus kedua ini juga saya sudah berdiskusi juga di grup gitu dengan teman-teman ketua himpunan di seluruh prodi di ITK gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin membuat suatu pengabdian masyarakat kayak gitu yang berfokuskan kepada bidang energi terbarukan atau zero waste, itu nanti bisa berkolaborasi nih sama SRI ITK begitu. Dari SRI ITK ini siapa aja, entah dari pengurusnya dan teman-teman Energizen atau membernya kayak gitu. Nah, di mana tujuannya itu adanya komunikasi development nih teman-teman untuk desa di Indonesia untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan terkait energi terbarukan. Terus poin ketiga yaitu target pemerintah. Yang pertama yaitu mendukung target 23% tahun 2025. Yang kedua, menghubungkan inovator muda dengan lembaga atau mentor yang tepat untuk menghubungkan program. Dan terakhir yaitu ketahanan dan kemandirian energi. Secara aktif ya dari teman-teman SRK ITK terutama
yaitu mengembangkan riset dan pengembangan teknologi EBT dan pengimplementasiannya gitu dari program-program yang sudah kita nanti ke depannya gitu kalau misalnya udah dapat energy atau member, kita akan merealisasikan program-program yang sudah saya paparkan tadi. Oke, next. Yang selanjutnya dari teman-teman SRI ITB sudah menciptakan produk turbin angin skala kecil di Desa Karawani, Garut, Jawa Barat dengan kapasitas 350 watt. Next. Nah, ini juga followersnya udah baik banget ya teman-teman ya. Ini total dari followers SRI nasional gitu teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada waktu gitu ya, bisa ngitung nih up to date-nya berapa sih followers SRI nasional sekarang. Saya kira udah lebih sih, soalnya ada 5 kampus gitu, 5 kampus yang baru didiri di hari Rabu kemarin di kick off. Oke, next. Ini SRI menyediakan talent pool gitu ya buat teman-teman nanti dari teman program. Itu kalau misalnya ingin membuat suatu program atau ingin mencari talent nih, cari talent atau mencari praktisi-praktisi mengenai EBT nanti bisa di SRI Nasional di websitenya srinasional.com gitu. Jadi teman-teman yang search juga mengenai SRI bisa juga di website. Okay, next. Nah, SRI juga telah menjangkau lebih dari 50.000 masyarakat di Indonesia. Salah satunya kalau di tahun kemarin kalau masa pandemi juga itu melalui webinar. Oke, next. Ini adalah dokumentasinya teman-teman ya, rekor muri kemarin. Next. Oke, next. Ini yang dilakukan SRTB kemarin saat kegiatan offline 2019 kemarin saat belum pandemi. Next. Ini satu rekor muri ya buat teman-teman SRTB kemarin yang mendirikan pertama kali SRTB dengan kegiatannya bersama kolaborasi dengan Kakek Merdeka dengan mengundang banyak sumber nih, banyak pemateri, banyak gestar kayak gitu, terutama yang tadi saya katakan gitu, ada dari SDM, wakil dari BUMN, direktur PLN, direktur Pertamina, dan sampai ke kemudian ya teman-teman sebagai peserta webinar terbanyak dengan pesertanya atau partisipannya itu milenial dengan jurusan temanya yaitu energi terbarukan. Oke, next. Yang salah satunya kegiatan ini masih banyak lagi teman-teman. Salah satunya ada LCD dan anniversary. Dan untuk tahun ini dinaikkan tingkatnya gitu ya. Kalau kemarin nasional ya, tahun kemarin nasional, dan tahun ini diganti N-nya jadi I gitu. Jadi International Web Summit Renewable Energy atau IWSR. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanyakan gitu, atau ada yang terbesit di pikiran kalian seputar pertanyaan mengenai entah EBT atau seputar SRE ataupun opreknya nih ya, mungkin ya lah ya. Mungkin ada yang belum tahu kayak gitu. Kalau misalnya kita juga oprek ya kan. Nanti bisa kita diskusikan di sharing discussion. Mungkin aku kembaliin ke Naila ya. Oh iya, baik. Terima kasih Kak atas presentasinya. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh open mic atau via chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Ditunggu ya pertanyaannya. Oh iya, mungkin Kak dari teman-teman kan karena baru masuk nih angkatannya dan dia angkatan pertama, jadi mereka tuh masih bingung Kak, kira-kira SRE ini sejenis apa sih Kak? Misalnya kayak Formawa, UKM itu apa? Terus kalau misalnya mereka mengikuti ini, benefitnya selain mereka mendapatkan pengetahuan tentang EBT, mereka bisa dapat apa aja sih Kak? Mungkin seperti itu. Oke, makasih ya Lea. Ini mewakilkan dari teman-teman 2020 ya. Oke, sip. Aku izin menjawab ya.
Buat sebenarnya aku sedikit ceritain atau sosial ya kalau misalnya di kalangan mahasiswa namanya sosial gitu. Jadi teman-teman ya di ITK sendiri terutama untuk lembaga kemahasiswaannya itu ada beberapa organisasi nih teman-teman, ada legislatif atau eksekutif ataupun unit kegiatan mahasiswa gitu. Terutama SRE ITK sendiri yaitu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa itu di bawah naungan dari teman-teman KM ITK nih, atau kalau misalnya teman-teman masih belum tahu tuh BEM gitu ya. BEM di ITK kan gitu. Nah, untuk UKM itu sendiri adalah di bawah naungan dari minat bakat, Kementerian Minat Bakat, di mana tujuannya yaitu untuk menghimpun teman-teman yang misalkan entah minatnya di bidang olahraga, minatnya di bidang riset teknologi, atau minatnya di bidang karya tulis. Nah, itu bisa mengikuti UKM-UKM yang ada di ITK, terutama yang sudah dilegalitaskan langsung di pusat ITK kayak gitu. Nah, salah satunya SRK ITK. Nah, SRK ITK ini berdiri dan berfokusan untuk minat bakat buat teman-teman yang berfokusan di bidang riset dan teknologi kayak gitu. Yang tadi saya bilang ya, kita fokusnya ke bidang energi terbarukan. Itu udah fokusan kita, fokusan awal kita, dan fokusan tujuan utama kita yaitu energi terbarukan di teman-teman. Nah, benefitnya tuh banyak banget ya teman-teman ya. Yang tadi saya bilang ya, untuk di beberapa program tuh, itu masih beberapa program ya. Kenapa saya masih bilang beberapa program? Karena nanti akan ke depannya pasti kita akan banyak banget nih kolaborasi. Ini sekedar info juga ya teman-teman. Kemarin aja padahal kita belum legal ya, kasarnya belum legal, tapi kita udah diajak banyak banget untuk bisa berkolaborasi nih dengan praktisi-praktisi EBT yang ada di Balikpapan pertama gitu. Ini salah satunya sebenarnya satu tadi yang dari Sabtu kemarin kayak gitu teman-teman. Nah itulah salah satu benefitnya. Jadi teman-teman juga bisa mungkin dari teman-teman aktuaria, statistika, nanti bisa walaupun emang nggak terlalu apa ya, latar belakangnya emang tidak mempelajari energi terbarukan, tetapi menurut saya nih kita semua yang ada selama kita hidup ya, selama kita hidup di dunia ini, kita juga harus aware juga terhadap lingkungan kayak gitu ya. Bukan hanya misalkan kamu harus jadi anak elektro dulu, kamu harus jadi anak mesin dulu, baru harus bisa aware terhadap teknik seputar lingkungan kayak gitu, terutama di bagian energi ini kayak gitu. Yang saya harapkan ya buat teman-teman juga, walaupun misalnya prodinya emang tidak mempelajari mengenai energi terbarukan, tapi saya juga ingin buat teman-teman aware juga mengenai lingkungan gitu. Salah satunya untuk apa sih? Salah satunya untuk memperkaya gitu ya, memperkaya ilmu pengetahuan mengenai energi terbarukan atau mengenai aware terhadap lingkungan sendiri. Ya salah satunya dari saya dan teman-teman mendirikan SRITK ini kayak gitu. Sebagai menghimpun gitu ya, menghimpun buat teman-teman, menyatukan, berdiskusi bareng, mengembangkan bareng, belajar bareng kayak gitu di SRITK kayak gitu. Soalnya menurut saya kalau misalnya belajar sendiri tuh capek banget gitu ya, capek sendiri dan impactnya kurang full dan kurang memasifkan kayak gitu. Jadi harapannya kita bukan hanya cuma belajar, tapi kita juga yang tadi yang keempat, poin keempat, misi keempat yaitu mengkampanyekan. Mengkampanyekan kan harus butuh banyak orang gitu ya teman-teman. Nggak hanya saya sendiri atau Mbak Nela sendiri gitu, nanti bakal capek dan akan sia-sia gitu. Hasilnya outputannya nggak efektif. Ya itu benefitnya banyak banget ya. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ingin cari tahu lagi, ada tuh di guidebooknya di bio di SRTK ya, Instagram SRTK tuh bisa dicek. Oh, banyak banget, terutama misalnya teman-teman cari poin sikap gitu ya, poin sikap itu banyak banget. Entah dari yang seminar, pengmas, itu kalau misalnya skalanya sudah institut atau nasional itu udah 300 ke atas tuh poinnya. Kita minimal buat teman-teman lulus 1.500 ya, kayak gitu. Itu sih baik banget benefitnya, entah dari ilmunya, terutama ilmunya, dan tujuan kita yang tadi keempat gitu ya. Teman-teman mendapatkan ilmu, terus ilmu menurut saya kalau misalnya kita mempelajari sendiri gitu itu kurang puas lah, maksudnya kurang skek lah ya. Kalau misalnya kita belum bisa memberikan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan, kita juga harus bisa men-sharingkan gitu, entah dari teman-teman sama mahasiswa ataupun sama masyarakat di lingkungan sekitar kita. Gitu sih, Nela. Lagi tadi ya, lupa aku. Itu ya, udah kejauh semua ya? Atau belum? Iya, udah Kak. Udah. Ya mungkin dari teman-teman nih, dari tahun 2020 nih. Dari arsitektur, aktuaria, statistika. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan nih, nggak apa-apa, monggo. Entah seputar objeknya kah, atau seputar SRE-nya kah, atau seputar energi terbarukan, atau isu-isu, monggo silakan. Kita diskusi kayak gitu ya.
saya senang itu, soalnya kemarin-kemarin itu juga banyak banget ya dari teman-teman mahasiswa ITK, saya kira nggak melek isu gitu ya, terutama di bidang apa ya, maksudnya di topik mengenai global warming dan climate change ini. Soalnya ya, kita tanpa kita sadari gitu ya, banyak banget gitu musibah-musibah ya, salah satunya ya dari kita juga gitu. Kita sendiri yang merusak ekosistem gitu, merusak ekosistem yang tanpa kita sadari gitu. Gitu sih. Mungkin dari teman-teman ya, monggo nih, kalau ada pertanyaan atau diskusi, monggo. Aku kembaliin ke Naila ya. Ya baik, mungkin dari teman-teman ada lagi mungkin masih ada waktu buat sesi sharing and discussion sebelum ditutup. Ini nggak tidur aja, soalnya nggak on cam. Nanti tidur nih, tidur nggak dengerin saya. Soalnya ini ya teman-teman ya, saya sebenarnya ingin ngebuatnya tuh dua arah gitu ya. Jadi saya ada satu slide gitu, saya ingin tanyakan kepada teman-teman. Cuma materinya terlalu panjang gitu ya. Materi yang ingin saya sampaikan terlalu panjang, jadi ya satu arah. Jadinya kurang dapat ini ya teman-teman, interaksinya. Ini saya agak tahu nih, teman-teman ada yang tidur atau tidak. Ya, mungkin enak kalau misalnya emang sudah nggak ada gitu ya, nanti bisa teman-teman yang misalnya ada dari teman-teman yang belum ikut gitu, nanti kita dari SKTK akan memberikan recordnya ke teman-teman Komting 2020 ya, terutama yang bisa di-share-kan gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nanti monggo bisa langsung di DM aja nih di Instagramnya SKTK kayak gitu. Nanti dari kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oh iya, mungkin Kak, karena juga sedikit yang bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Kak, sebelum akhirnya ditutup kan mungkin dari teman-teman juga masih bingung ya Kak, terlebih mereka di semester 2 ini ada kegiatan TPB. Nah kira-kira melihat tadi kalau misalnya ada banyak kegiatan SRE itu apakah dilakukan dalam satu waktu sekaligus atau berjangka gitu Kak? Mungkin dari teman-teman masih bingung, kayak takut sibuk atau bagaimana Kak? Ya, oke, aku izin jawab ya Nela. Benar banget ya, mahasiswa ya. Nah, terutama aku ini ya, memberikan sosial lagi nih, waduh. Ini kayak malah udah gasin ya teman-teman. Ya, jadi ya sebenarnya emang teman-teman yang misalnya sudah ini udah 2 semester ya 2020 ya, sedikit ceritanya juga ya, motivasi juga ini buat teman-teman. Nah, kan saya sudah maksudnya saya dan Nela dan teman-teman di sini ya, terutama yang 2019 ya 2018 kayak gitu, udah merasakan gitu ya, udah tahu nih pengalaman selama TPB tuh, apalagi kalau ada lab fisdes ya teman-teman ya, Nela gitu atau PDW Bayu gitu, sepi banget tuh, banyak banget gitu ya lab fisdes segala macamnya. Itu bagaimana kita mengantisipasi. Jadi kami kalau misalnya dari teman-teman yang bergabung nih, nanti dari teman-teman akademik terutama ya yang akan intens nih melakukan kegiatan terutama untuk coaching class, akan menanyakan dulu nih jadwal-jadwal lagi teman-teman. Jadi dari teman-teman akademik memutuskan hari untuk coaching class itu dari kesepakatan bersama juga gitu. Nah, jadi kita nanti akan menyesuaikan jadwal lagi teman-teman gitu. Memang ya untuk TBB itu banyak banget, terutama lab dasa sih gitu. Ya untuk kegiatannya kembali lagi itu berjangka gitu ya, berjangka sampai insya Allah paling lama itu di bulan Oktober kayak gitu. Selesai dari 7 program yang akan diberikan kepada teman-teman member kayak gitu. Jadi teman-teman ya, terus semangatnya ya teman-teman 2020 terutama ya. Aku juga belum tahu kenal banget nih terutama untuk teman-teman 2020. Lagi adekku sendiri terutama tadi kolektor juga belum tahu siapa-siapa aja di 2020. Lagi prodi lain gitu ya. Ya jadi saran saya gitu ya, mungkin masih ada sifat atau karakter jadi siswa gitu. Nah jadi teman-teman juga harus beradaptasi lagi ya. Balik lagi nih visi dari SNDTK, beradaptif gitu ya, beradaptasi teman-teman ya. Karena menurut saya untuk kita karakter kita sebagai siswa dan mahasiswa itu beda banget gitu ya. Nah itu saya bisa merasakannya tuh saat-saat semester 3 gitu. Maksudnya bisa beradaptasi saat-saat semester 3 gitu.
Jadi itu masih ada gitu jiwa-jiwa kayak males lah ngerjain tugas, terus kalau dikasih tugas kayak gini ngeluh kayak gitu ya, tugas bagus, tugas kayak gini SG buat SG terus ngeluh-ngeluh kayak gitu ya, terus nggak dikerjain kayak gitu kan, waduh jangan kayak gitu ya. Dan kayak gitu. Sebenarnya Bapak Ibu dosen memberikan tugas ya itu sebenarnya ada tujuannya juga gitu ya. Terutama ya salah satunya yang saya dapatkan untuk teman-teman belajar gitu. Kalau misalnya teman-teman yang emang dari dasarnya apa ya, harus ada media dulu nih, harus ada media dulu untuk belajar, ya itu ya salah satu tugas itu. Takutnya kalau misalnya dari Bapak Ibu dosen nggak memberikan tugas ya, dari teman-teman yang harus membutuhkan wadah untuk belajar, ya jadi susah gitu ya. Jadi malah main, terus tadi ya sekali dikasih tugas langsung SG, terus ngeluh-ngeluh ya jangan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman gitu ya, tahun 2020 yang apa? Yang entah ada masalah kesusahan gitu mengenai pelajaran TPB itu nanti bisa ini teman-teman teman-teman bisa langsung aja DM di KM ITK gitu, nanti dari teman-teman Adkesma gitu akan memberikan entah dari penjelasan mengenai TPB ataupun tips and trick nih mengenai bagaimana sih kita men-shifting dari karakter siswa dengan mahasiswa kayak gitu. Iya, nih aku juga soalnya online ya teman-teman yang susah banget itu. Kalau offline kan enak gitu ya, kelihatan gitu teman-teman 2020 mana, 2018 yang mana yang sudah tua-tua gitu ya, 2018 gitu. 2017 gitu. Ya itu sih jadi sama satu lagi nih teman-teman ya. Aduh banyak cerita malah mengenai seputar mahasiswa dari ini ya, mahasiswa baru ya. Satu lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman di mahasiswa, saya tekankan bahwa teman-teman juga harus apa ya, aware ya, aware sama teman-teman masing-masing gitu. Kalau menurut saya kalau di kehidupan kampus kalau teman-teman berjalan sendiri itu bakal susah kayak gitu, bakal susah. Entah kalau misalnya ada kesusahan mengenai mata pelajaran itu bisa belajar bareng kayak gitu. Namanya ada tutor gitu ya, entah dari tutor dari teman-teman KM ataupun dari enak banget kan kalau misalnya kita belajar bareng sama teman-teman yang satu angkatan kayak gitu. Dari cara bahasanya, dari cara ngajarinnya kayak gitu. Itu salah satunya ya teman-teman. Jangan berjuang sendiri lah, itulah poinnya. Jangan berjuang sendiri, disolitin angkatannya atau tahun 2020. Ntar lagi kalian ada adik baru kan ya, 2021 nih. Ada 21, jadi contoh kalian nanti ya, 2020. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah solid kayak gitu sama angkatannya nanti, dilihat dari 2021 bisa mencontohkan kayak gitu. Ya, balik lagi ya, tongkat estafet ini ya, organisasi ya gitu. Organisasi ataupun terutama organisasi yang paling penting gitu. Itu sih Nela, aduh malah sosial ya, bukan mengenai SRE ini. Aku salah ada juga nih, kesian juga nih sama teman-teman 2020 gitu ya, online kayak gitu susah banget buat cari info gitu ya seputar tentang dunia kampus, terutama sama kating-katingnya gitu ya, kating-kating yang sudah pengalaman gitu ya, sudah menjalani hidup lebih duluan gitu di TK. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga ada mau pertanyaan gitu seputar perkuliahan, monggo nanti bisa, kalau misalnya perkuliahan bisa di KM atau di saya aja, gak usah di SRTK, itu beda lagi topiknya. Oke, itu aja Nela. Panjang banget aku sampai sini. Iya, baik. Terima kasih ke atas tanggapannya, benar-benar bermanfaat ya buat teman-teman. Mungkin karena udah cukup sesi pertanyaannya, melihat teman-teman juga belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa langsung aja ke sesi foto bareng. Mungkin bagi teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, dipersilakan ya teman-teman. Karena kita akan melakukan sesi foto bareng. Ayo teman-teman yang lain bisa menyalakan kameranya, ditunggu. Jadi nanti di foto bareng ini kita ada dua gaya ya. Yang pertama gaya bebas, yang kedua nanti kita pakai gaya ala SRE, yaitu kayak gini tangannya yang melambangkan energi.
Oh iya, mungkin dari teman-teman yang lain kayaknya ada kendala atau mungkin lagi sambil mengerjakan tugas, jadi mungkin kita bisa mulai aja kali ya sesi foto barengnya. Karena Revian live, mungkin PDW bisa bantu SS ya PDW. Oke. Oh ya, oh udah ada. Jadi teman-teman yang mau on cam, mau ikut sesi foto bareng masih ditunggu. Kayaknya cukup sih. Udah mungkin kita langsung aja ya sesi foto bareng. Gaya bebas yang pertama. 1, 2, 3. Sip. Lanjut ke gaya andalan. Kayak gini. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih. Nah, mungkin kita tutup aja ya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah join untuk